Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan langsung saja kita simak Editorial Media Indonesia untuk hari ini 3 Februari 2021, harga mahal kudeta. Harga mahal kudeta. Kudeta yang terjadi pada 1 Februari lalu memang bukan baru untuk sejarah Myanmar. Negara berjuluk 1000 pagoda itu bahkan sudah menderita 4 kali pengambil alihan kekuasaan oleh militer sejak merdeka pada 1948. Kudeta pertama dan kedua terjadi di bawah kepemimpinan Jenderal Ne Win yang masing-masing berlangsung 1958, 1960, dan 1962-1988. Kudeta ketiga berada di bawah kepemimpinan Jenderal Sao Maung, Tan Shwe, dan Kin Yun yang totalnya berlangsung 1988-2011. Berulangnya kudeta tetap bukan alasan untuk pemakluman. Bahkan dengan adanya tuduhan kecurangan pemilu yang dilakukan pemerintah, kudeta tetaplah kejahatan bagi bangsa. Sebab harga mahal kudeta harus dipikul rakyat hingga waktu yang panjang. Di Myanmar, harga itu sudah diperlihatkan dari tingginya populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada 2017, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 24,8%. Dalam peringkat GDP, Myanmar yang sebenarnya kaya akan minyak dan gas bumi teronggok di peringkat 73 pada 2019. GDP per kapita tahun itu pun hanya sekitar 1.407 US dollar atau sekitar 19 juta rupiah. Kudeta yang kini kembali dilancarkan Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar, mengancam kebangkitan ekonomi yang diupayakan sejak 2012. Ibarat kembali ke titik nol. Alih-alih sebagai tujuan investasi baru di Asia, Myanmar akan kehilangan daya tarik. Segala catatan itu menegaskan dampak buruk negara terkudeta seperti yang sudah disebutkan berbagai riset dunia. Betul bahwa pada beberapa negara kudeta mencetuskan pula kebangkitan akan demokrasi. Namun, lebih sering terjadi kudeta melahirkan rezim otoritarian dan meningkatkan kekerasan oleh negara. Sebuah studi yang dilakukan tim peneliti dari gabungan 3 universitas di Amerika Serikat pun menepis segala pembelaan dari kudeta. Studi atas berbagai kudeta yang terjadi di dunia sejak 1950-2014 jelas menunjukkan tidak ada korelasi kudeta dengan demokrasi. Bahkan, ketika kudeta dijadikan alasan untuk menumbangkan kediktatoran, kenyataannya kudeta hanya jembatan dari satu diktator ke diktator lainnya. Lebih mengerikan, kudeta yang terjadi di era pasca Perang Dingin maupun di era globalisasi kini tidak lebih beradab. Sekalipun tidak jadi peristiwa berdarah, kudeta selalu mengakibatkan banyak pelanggaran HAM. Kekejaman sudah ibarat dua sisi mata uang dengan kudeta, karena ketika cara konstitusional disingkirkan, maka ukuran kepatutan menjadi kabur. Sebab itu, memang tepat dikatakan jika kudeta adalah cara primitif dan kejam dalam meraih kekuasaan. Kudeta semestinya haram di level peradaban apapun. Namun, seperti juga segala konsep yang ada di dunia ini, cara kudeta hanya akan ditinggalkan jika negara-negara bersatu menentangnya. Dalam konteks kerjasama ASEAN, setinggi apapun negara-negara anggota menghormati kedaulatan masing-masing, sikap akan kudeta harus ditunjukkan. Pemerintah Indonesia telah menyatakan keprihatinan mendalam, menyerukan agar semua pihak di Myanmar menahan diri dan berupaya mencapai solusi damai. Lebih jauh, pemerintah Indonesia semestinya juga bisa menggunakan beragam mekanisme yang ada di ASEAN untuk mendorong perundingan yang tetap menjunjung kerahasiaan para negara anggota. Seperti diungkapkan pakar ASEAN Dina Wisnu, prinsip tidak mencampuri urusan internal negara bukan pula berarti tidak berbuat apa-apa. Inilah saatnya Indonesia memanfaatkan momentum untuk mengajak ASEAN agar saling mendengar dan bukannya saling menutup telinga. Sebab semangat itu pula yang telah melahirkan ASEAN pada awalnya.
Kita akan ulas editorial dan bedah editorial hari ini, harga mahal kudeta. Saya masih bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Qohar. Tapi Mas Qohar tahan dulu, sebelumnya kita ingin berbincang dulu terkait apa dampaknya pada regional ASEAN dan apa peran yang harus dimainkan oleh Indonesia. Kita tersambung melalui telepon dengan Priyambudi Sulistianto, pemerhati Myanmar atau Burma yang juga senior lecturer Flinders University Adelaide, Australia. Selamat pagi, Pak Priyambudi. Selamat pagi, Mas Indra. Iya, baik. Salam sehat selalu ya Pak Priyambudi. Baik, Pak Priyambudi, mungkin bisa Anda analisis sedikit terkait dengan kudeta yang terjadi di Myanmar pada tanggal 1 Februari ini. Walaupun kalau ke belakang kita lihat kudeta ini seperti sudah menjadi biasa di Myanmar. Ya, tentu saja betul bahwa sejarah Myanmar adalah sejarah kudeta militer ya. Tahun 62 menggulingkan pemerintahan terpilih UNU, terus ada juga tahun 1988 melahirkan gerakan demokrasi besar-besaran, terus kemudian ada pemilu 90 yang dimenangkan NLD dan tidak diakui oleh Jenderal Somong, ketua junta militer, dan kemudian terjadi proses di mana ada kembali dengan Undang-Undang 2008. Jadi sebetulnya undang-undang ini dibikin oleh Komisi Undang-Undang ketika itu yang diketuai oleh pihak militer. Memang di situ ada klausul tentang keadaan darurat dan ada juga protap untuk bagaimana kemudian mengambil alih kekuasaan. Jadi sudah disiapkan lah kira-kira secara konstitusional, yaitu lewat pasal 417 dan juga 418 itu tata protapnya ada. Dan pertanyaannya adalah apakah kudeta kemarin itu masuk dalam kualifikasi emergency seperti yang disebut Darurat di pasal gitu ya? 44. Ya, karena di pasal 44 untuk situasi emergency adalah salah satunya adalah kehilangan misalnya kedaulatan karena ada unsur-unsur pengambil alihan dari luar dan juga integrasi dan pemberontakan di dalam. Nah, unsur-unsur itu tidak ada, Mas Indra, karena yang dituduhkan adalah alasannya terjadi pemilu yang curang dan itu dibantah oleh KPU-nya Myanmar sendiri. Jadi ini pertanyaan konstitusional yang perlu dipertanyakan lagi alasan dari alasannya. Ya, maaf Pak Priyambudi. Artinya kan kita tidak bicara soal aturan hitam putih sesuai dengan undang-undang di sana, tetapi ada kultur politik yang memang mudah sekali militer melakukan kudeta, tentara melakukan kudeta di Myanmar. Kajian Anda, kultur seperti ini karena apa sebabnya? Oke. Saya kan studi lama dan pernah fieldwork di sana juga dan menulis buku dan kajian tentang ini. Sebetulnya militer di Birma dulu ya atau Myanmar sekarang dari awalnya memang tidak menghormati atau tidak ada trust terhadap politisi. Itu sejak tahun 50-an huru-hara dan sebagainya sampai berakhir dengan huru-hara tahun 80-an dan akhirnya terjadi seperti ini. Jadi pada awalnya memang mereka menganggap dari pandangan mereka sendiri bahwa militerlah yang akan menjamin NKRI-nya lah, kira-kira seperti itu. Karena pengalaman dari perang ketika itu setelah kemerdekaan. Nah, tetapi kan pertanyaannya adalah bahwa sebetulnya tradisi demokrasi parlementer dan tradisi parlementarian sudah kuat juga di sana. Jadi ada dua unsur kesejarahan yang kontradiktif dan dua-duanya dilalui. Sayang sekali memang dominasi militer yang lebih menguasai ketimbang demokrasi parlementer yang seperti kita pernah belajar juga di Indonesia tahun 50-an dan hilang lagi terus mulai bangkit lagi sekarang di era pasca reformasi. Itu kira-kira begitu. Nah, Pak Priyambudi, bolehkah kemudian sekarang kita melihat sedikit ke belakang di tahun 2019 ketika Aung San Suu Kyi sudah memang memimpin juga. Lalu di sana ketika ada tudingan genosida begitu ya terhadap etnis tertentu, etnis Rohingya dalam hari ini di Rakhine. Nah,
Di situ saat itu hampir beberapa masyarakat dunia agak kecewa dengan Aung San Suu Kyi karena disebut dalam tanda kutip menyembunyikan adanya genosida di Myanmar. Apakah kemudian ini adalah upaya yang dilakukan secara politik oleh Aung San Suu Kyi untuk merangkul militer saat itu sehingga kultur tentara yang tidak trust terhadap politisi yang seperti Anda sebutkan tadi hilang? Apakah seperti itu Anda membacanya? Ya, ini menarik sekali karena banyak orang yang kemarin juga kecewa kalau Aung San Suu Kyi nggak bersikap tegas bahwa itu ada genosida ya, dalam kasus Rohingya. Dan saya kira waktu itu mungkin hitungan-hitungan pihak NLD atau Aung San Suu Kyi mencoba juga melindungi di dalam atau setidak-tidaknya mengawal agar kepala-kepala militer atau komandan-komandan Pangdam di daerah Myanmar Barat ketika itu tidak dibawa sampai ke peradilan internasional. Mungkin tujuannya adalah merangkul dan mengawal itulah integritas dan persatuan nasional. Sekarang mungkin banyak yang kecewa karena bahwa ternyata cara itu pun tidak dihormati kembali oleh militer. Tapi yang kasus ini saya kira lebih rumit karena mungkin dugaan saya dan ini analis dari beberapa pakar tentang Myanmar, kemenangan telak kemarin di pemilu bulan November, saya kira membuat perhitungan-perhitungan pihak militer menjadi lebih rumit. Karena dengan formula yang mereka pakai konstitusi 2008 kan sebetulnya formula dwifungsi Indonesia yang difotokopi atau diadaptasi 25% anggota seluruh parlemen MPRR ya ketika itu di Indonesia adalah diangkat. Nah, dengan kemenangan telak misalnya kemarin hampir saya kira 83% ya 396 dari jumlah total 476 dimenangkan NLD itu akan mengubah formula itu bahwa kemungkinan kalau hari Senin kemarin parlemen yang baru dibolehkan menggelar parlemen pertemuan pertama, mereka akan mengusulkan amandemen konstitusi akhirnya mungkin juga akan mengguncang dan mengkhawatirkan posisi dominasi militer baik di politik maupun ekonomi. Nah, kekhawatiran itu saya kira dipakai untuk menggantilah melakukan kudeta yang dalam undang-undangnya ada juga protapnya. Gimana Mas? Jelas kira-kira? Ya. Baik Pak Priambudi Sulistianto, terima kasih atas analisisnya di Editorial Indonesia pagi ini. Pak Priambudi Sulistianto merupakan senior lecturer di Australia. Terima kasih Pak Priambudi. Baik, saya kembali ke Mas Kohar sedikit saja Mas Kohar sebelum kita break. Ya. Catatan tadi ada kultur politik di mana tentara di Myanmar, militer di Myanmar memiliki sikap yang tidak pernah trust, tidak pernah punya rasa percaya terhadap para politisi di Myanmar. Tapi apakah ini bisa menjadi fondasi bahwa aksi kudeta ini bisa berlangsung berkali-kali di negara? Ya, selama ini tidak ada perubahan fundamental dalam proses demokrasi, maka ya kemungkinan itu sangat terbuka lebar. Celah itu akan selalu ada. Itulah mengapa Indonesia ketika reformasi terjadi, maka sistem yang diatur itu adalah sampai pada perangkat amandemen konstitusi sampai pada undang-undang turunannya. Apa itu? Salah satunya adalah menghapus dwifungsi ABRI waktu itu. Kenapa? Karena ada potensi-potensi yang sebetulnya secara demokrasi itu memungkinkan untuk menggagalkan proses demokrasi. Dulu ya, betul. Ya. Karena keyakinan sampai saat ini kan misalnya di kita sudah punya keyakinan bahwa demokrasi adalah jalan yang harus kita tempuh. Betul. Dan pemikir politik Robert Dahl itu mengatakan bahwa demokrasi itu meskipun dikritik di sana sini, dia masih menjadi cara yang paling tangguh untuk meraih kebaikan, meraih kemajuan dan melindungi masyarakat gitu. Jadi akuntabilitas dan transparansi, checks and balances itu bisa terjamin, tergaransi apabila sistem demokrasi itu berjalan. Nah, karena itulah kenapa Indonesia mestinya jangan terlalu lama berada dalam transisi demokrasi. Kalau selamanya kita berada dalam situasional yang transisi demokrasi, maka celah-celah untuk terjadinya gangguan atau pemukulan balik terhadap demokrasi, ya itu sangat mungkin terjadi. Dan itulah yang
dilakukan di Dan kita Vietnam. masih transisi nih ya sampai sekarang ya? Iya, setidak-tidaknya ada beberapa institusi pelembagaan demokrasi yang belum sepenuhnya selesai. Iya. Nah, itu kan artinya berarti masih ada titik-titik Jadi ini bisa transisi yang jadi harus dikawal. momentum mengingatkan tentang harus semakin matangnya demokrasi Indonesia, peristiwa Iya. yang ada di Myanmar ya. Oke, Betul. nanti kita akan ulas lebih detail lagi ya, Mas Kohar. Tetaplah bersama kami pemirsa di Editorial Media Indonesia. Harga mahal kudeta, itulah topik editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya masih juga menunggu partisipasi Anda pemirsa di 0215839900 dan saya masih bersama Mas Kohar, anggota Dewan Redaksi Media Group. Sebelum ke penelpon ya Mas Kohar ya, Mas Kohar mungkin sedikit saja singgung soal dampaknya kudeta ini terhadap kesejahteraan masyarakat di negara yang sedang berlangsung kudeta. Ya, kita saksikan ekonomi Myanmar dalam 10 tahun terakhir ketika pasca kudeta dan kemudian dipimpin oleh Aung San Suu Kyi sebetulnya relatif bagus. Jadi mulai ada peningkatan, PDB-nya meningkat, kemudian income per kapitanya juga meningkat. Negara dengan penduduk 56 jutaan kan, hampir 56 juta di Myanmar itu, dengan PDB nominal ya jangan bandingkan dengan Indonesia, PDB-nya masih sekitar 75 sampai 76 miliar dolar. Betul. Itu PDB nominal. Indonesia sudah 1 triliun lebih, 1 triliun dolar. Dan dengan angka seperti itu sudah kemajuan luar biasa Bagi dalam Myanmar. bagi Myanmar dibanding 10 tahun yang lalu. Dengan PDB yang separuhnya meloncat. Lalu tingkat kemiskinan juga 24% masih tinggi, 2 digit di bawah garis kemiskinan. Tetapi ini juga jauh lebih bagus daripada era ketika sebelum ada proses demokratisasi. Masih di bawah junta militer juga ya? Betul. Jadi proses-proses demokratisasi yang berlangsung dalam kurun yang relatif lama, itu ternyata pada titik tertentu itu bisa menghasilkan berkorelasi lah terhadap kesejahteraan. Nah, kalau kita ingat dari penelitian di Daron Acemoglu di dalam bukunya Why Nation Fails itu, kenapa negara gagal. Itu salah satu diantaranya membandingkan sebuah kawasan di perbatasan, yang satu itu masuk teritori Amerika Serikat, yang satunya masuk Meksiko. Sama-sama iklimnya sama, tanahnya sama, situasinya sama, tapi kok kehidupannya berbeda. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Kenapa? Karena ada proses-proses demokratis, pelembagaan yang berlangsung dengan institusionalisasi demokrasi di Amerika Serikat yang di daerah perbatasan itu bagus, maka akhirnya berbeda dengan yang di Meksiko dengan sistem demokrasi yang masih transisional terus. Nah, karena itulah yang kemudian tadi Robert Dahl itu mengatakan bahwa demokrasi adalah pilihan yang paling mungkin, paling tangguh lah, paling handal untuk menggaransi kemajuan, menggaransi kebaikan, menggaransi perlindungan bagi masyarakat. Nah, karena itu dampaknya apa? Ketika kudeta dilakukan, maka otomatis kudeta militer ini akan beralih kepada sistem dari yang tadinya demokratis menjadi otoriter. Nah, otoritarian itu di mana-mana ya menghasilkan politik yang monolit, politik tunggal, politik satu tafsir gitu kan. Hegemoni makna. Maka semua dikatakan atas nama negara, maka ya investor akan ragu-ragu. Potensi gas bumi misalnya di Myanmar. Artinya orang mau berinvestasi di negara tersebut jadi berpikir ulang gitu ya. Betul, berpikir ulang. Ya sekarang kita lihat saja Korea Utara yang sangat tertutup dan totaliter. Maka ya tingkat kemajuannya tidak bisa tercover. Di dunia bisa bertahan hidup saja sudah oke. Kita dengarkan pemirsa yang sudah bergabung ya. Kali ini ada Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi. Metro TV. Silakan, Pak. Kebetulan saya itu memahami betul mengenai administrasi negara. Demokrasi dan autokrasi itu adalah sebuah alat, bukan tujuan. Penggunaan alat itu harus disesuaikan dengan ranah-ranah yang akan kita garap. Andaikan memang ranah yang akan kita garap itu kita membutuhkan alat demokrasi yang cocok, maka demokrasilah sebaiknya. Tapi kalau ranah itu tidak cocok dengan demokrasi, kita harus menggunakan alat lain. Mungkin ya alat seperti autokrasi. Kita menggunakan seperti cangkul, seperti
alat-alat berat lain sebagainya. Ya, biasanya itu antara negara yang underdeveloped country dan developed country itu berbeda. Underdeveloped country itu hampir 70% masyarakatnya perasaannya itu menguasai pikiran. Bukan pikirannya menguasai perasaan. Nah, di sini kita harus menilai sistem apakah yang akan kita terapkan. Yang paling parah sekali itu adalah demokrasi semu. Memang itu demokrasi tapi semu. Kenapa? Karena kelompok-kelompok yang tertentu lah yang menentukan. Hitam putih daripada bangsa negara itu bukan rakyat. Kita ambil contoh secara sederhana saja. Mungkin Indonesia seperti itu. Kalau melihat apa yang terjadi di Myanmar, pendapat Anda sendiri seperti apa, Pak? Melihat di Myanmar, saya melihat itu negara masih dalam underdeveloped country. Bisa saja dari autokrasi mengarah kepada demokrasi. Pada waktunya nanti akan menjadi negara yang demokrasi. Mungkin saat ini belum pada tempatnya. Karena apa? Satu pihak dimakmurkan, mungkin pihak yang lain disesarkan. Seperti yang terjadi sekarang ini. Beberapa suku yang beragama Islam, Rohingya itu teraniayakan. Ini sebuah permasalahan. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan, itu kesejahteraan itu adalah minimal 75% rakyat itu harus sejahtera. Tapi tidak pada titik tertentu, pada kelompok tertentu saja. Jadi ini permasalahan yang harus saya tekankan sekarang itu. Sesuai dengan Undang-Undang 45 Pembukaan, kita itu hanya ikut serta melaksanakan ya kestabilan dunia. Yang Baik, Pak Saril, kami sudah tangkap poinnya ya. Jadi ikut serta, ingat, bukan sebagai leadernya, jangan ikut campur. Baik, sekarang kita beralih ke penelpon selanjutnya, ada Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ikhwan. Mas Indra, selamat pagi Bang Ya. Abdul Kohar. Begini, bahwa kudeta itu sudah bahasa Indonesia ya, bahasa Arabnya ya makar namanya itu. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana mengambil kekuasaan politik itu dengan paksa. Kalau itu yang terjadi, maka sudah jelas itu tergantung pada sistem politik yang dipakai dalam ketatanegaraannya. Dan suatu sistem mesti berdiri di atas suatu paradigma. Dan paradigma itu akan tenang-tenang, suatu saat pasti akan timbul anomali. Kalau sudah timbul anomali, maka akan terjadi krisis. Nah, inilah yang jadi masalah. Mahalnya demokrasi karena munculnya karena krisis. Ya akan timbul revolusi atau evolusi. Nah, pelajaran di Myanmar, bagaimana hubungan militer dengan sipil, itu terus begitu rupa. Itu pelajaran berharga bagi kita. Kita bangsa Indonesia itu juga punya sistem ketatanegaraan ini. Tetapi yang jadi masalah tergantung pada sosiokultural, sosiopsikologis, dan sosioreligiositas. Lalu di Indonesia kan kita sudah mengalami sendiri. Tanggal 5 Juli 59 pakai hukum darurat. Kemudian cuman orde lama ke orde baru juga sama hukum darurat, baik itu objektif maupun subjektif. Itu kan sama sebenarnya kudeta sebenarnya. Cuma sosiokultural, sosiopsikologis dan sosioreligiositasnya itu tidak sama dengan model Myanmar. Di negara lain juga begitu, apalagi di Afrika itu kasar sekali. Nah, sekarang kita memasuki dunia demokrasi di Indonesia contohnya. Jadi rupanya saya mengamati ini sistem pemerintahan sipil di Indonesia sekarang secara militeristik pada zaman Orde Baru. Nah sekarang ini rupanya ada yang aneh. Yang digarap itu mulai dari organisasi. Ya. Nah sekarang sudah mulai lihat-lihat ini milih-milih ke partai di rupanya ini. Nah ini lucu memang ya, aneh-aneh. Begitulah dinamika politik di Indonesia. Baik, Pak Ikhwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Kita bergeser ke Surakarta. Pak Bambang Saptono, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Keprihatinan yang mendalam atas terjadinya kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 kemarin, di mana pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan juga petinggi pemerintah Myanmar ditahan oleh militer. Dan sekarang ini pemerintahan sudah dikuasai atau diambil alih oleh militer. Sangatlah disayangkan bahwa Myanmar yang selama hampir 50 tahun di bawah pemerintahan rejim militer telah mampu bangkit merintis untuk sebagai negara demokratis sejak tahun 2011
kini harus kembali sebagai negara di dalam cengkeraman rezim militer, seperti yang disampaikan oleh Bung Kohar tadi. Kami mendukung pemerintah Indonesia yang merupakan sesama negara anggota ASEAN dan sebagai negara tetangga dengan Myanmar untuk menghimbau atau mendesak agar Myanmar untuk menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam piagam ASEAN, diantaranya adalah komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional. Lah, kudeta militer di Myanmar ini terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer, yaitu terkait dengan perselisihan pemilu Myanmar pada 2020. Oleh karenanya, sudah tepat bila pemerintah Indonesia mendesak agar sengketa pemilu di Myanmar tersebut diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Lah, kemudian sesuai dengan tema editorial Mas, gitu harga yang sangat mahal bila kudeta militer di Myanmar ini tetap berlangsung karena mengorbankan demokrasi, ekonomi, hukum maupun sendi-sendi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Myanmar. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. 3 penelpon tadi kita akan respon nanti ya Mas Kohar. Setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, mungkin kita bedah satu persatu tadi tanggapan dari pemirsa ya. Ada yang mengatakan bahwa demokrasi ini kalau dilihat-lihat kan bukan tujuan tapi alatnya sebenarnya. Oh iya. Kalau tidak salah mendengar saya tadi, kalau yang disampaikan oleh Pak Syahril tadi lebih kepada bahwa mungkin secara kulturnya di Myanmar sendiri belum ranahnya untuk berdemokrasi. Iya. Anda setuju dengan itu kira-kira? Iya betul. Jadi gini, demokrasi itu memang alat, dia bukan tujuan. Karena itu dia harus diperlakukan sebagai alat. Iya. Yang penting tujuannya adalah mencapai apa kesejahteraan, mencapai keadilan gitu kan. Tetapi dari riset dimanapun, demokrasi ini adalah yang mungkin pilihan terbaik di antara yang buruk-buruk mungkin. Jadi tidak ada yang sempurna dalam sistem. Boleh jadi dengan sistem kerajaan dia akan bisa lebih sejahtera, tetapi ada yang terkurangi, ada kemerdekaan yang terampas, hak berbicara mungkin yang dibatasi, hak berekspresi yang dibatasi. Nah, demokrasi menjamin semua itu. Tetapi demokrasi juga harus diatur. Betul. Demokrasi juga harus ada di dalam koridor di mana dia ada dalam sisi batas-batas tertentu yang dia bisa menjamin segala hal itu bisa terjadi. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena toh Amerika yang disebut sebagai kampiun demokrasi, faktanya kemarin pernah kebobolan, bahkan sampai terjadi kericuhan, terjadi kerusuhan yang sampai menelan korban jiwa di Capitol. Itu sejarah Amerika yang sangat mencengangkan sebenarnya. Sangat buruk dan beberapa kali pernah terjadi di Amerika. Artinya memang demokrasi ada penyakitnya juga. Tetapi kalau demokrasi dijalankan dengan alat ini, diperlakukan dengan cara yang baik, di maintenance dengan cara yang baik, dirawat, karena sama dengan alat-alat yang lain, maka dia akan sangat kompatibel, dia akan lebih menjamin tadi, sebagaimana teorinya Robert Dahl tadi, akan lebih menjamin bagi kebaikan, bagi kemajuan, bagi perlindungan. Paling tidak 3 hal itu, perlindungan untuk mencapai keadilan, checks and balances. Kita ini bisa sekarang seperti ini, bisa kemudian bebas berbicara, meskipun kadang-kadang ada yang bilang kebablasan dan seterusnya. Nah itu tadi yang disebut salah satu kritik terhadap demokrasi yang kadang kebablasan, bahkan ada demokrasi di depannya tapi semu sebenarnya. Iya, di Indonesia kan bahkan diartikan ada seolah-olah demokrasi, tetapi itu hanya demokrasi ornamental atau hanya demokrasi yang secara pajangan saja. Nah, ada yang bilang seperti itu, tetapi paling tidak kan capaian dari pilkada secara langsung, pemilihan presiden secara langsung, DPR yang jauh lebih bagus daripada era ketika Orde Baru yang dulu dikenal tukang stempel, duduk datang diam gitu kan, duit gitu kan katanya dulu kan begitu. Nah, kalau sekarang kan sudah tidak seperti itu. Sekarang kita lihat di parlemen luar biasa orang berbicara, anggota parlemen kembali ke khitohnya parle berbicara. Nah, dan yang penting adalah bagaimana demokrasi ini pelembagaannya lebih dirapikan. Bahwa ada kekurangan di sana sini dalam konteks demokrasi,
Tidak Ya. boleh demokrasinya yang dihilangkan Bukan berarti kemudian kita setback. Kita kembali kemudian berimajinasi untuk kembali, ya seperti misalnya ada statement piye enak zamanku toh, misalnya seperti itu. Itu statement yang ahistoris, statement yang menegasikan sejarah. Kenapa? Karena proses-proses pada era seperti pemerintahan Orde Baru yang otoriter, yang totaliter itu, koran berapa kali dibredel. Ada banyak koran dibredel, majalah dibredel. Berseberangan sedikit saja tidak bisa. Ya, Nah, betul. kalau sekarang orang bisa mengkritik. Wong ada misalnya bagian dari pemerintahan yang makan-makan saja bisa dituduh merencanakan kudeta untuk partai politik misalnya. Itu kan apa namanya, istilahnya kan kritik itu berlangsung, checks and balances itu berlangsung. Apakah itu benar atau tidak? Nah, pihak yang merasa dituding dia juga bisa menggelar konferensi pers, misalnya mengatakan bahwa ya itu lebay saja, atau misalnya mengatakan seperti itu, atau itu sebetulnya ya hanya drama saja. Misalnya. Nah, sementara kalau ada singgungannya di soal hukum, bawa ke ranah hukum. betul. Begitu ya? Artinya proses demokrasi yang beradab, demokrasi yang tertib, demokrasi yang lebih menjamin hak-hak rakyat, itu akan menjadi hilang kalau dilakukan dengan cara-cara yang inkonstitusional, makar, kemudian kudeta. Nah, kenapa di Myanmar ini bisa selalu kudeta ya? Karena tadi itu konstitusinya kan masih menunjang. Oke, tapi pertanyaan begini Mas, menarik sekali tadi kalau disebut bahwa yang mencederai demokrasi itu adalah makar, kudeta dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, ketika ada sekelompok yang pro demokrasi melakukan kudeta di negara-negara yang sebenarnya otoriter saat itu bagaimana pertanyaan? Nanti kita ulas setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Harga mahal kudeta, itulah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Mas. Tapi kalau kita kembali ke soal apa yang disampaikan di editorial ini, bahwa terkadang ada alasan kudeta ini dilakukan untuk menjatuhkan kediktatoran di rezim yang berjalan. Mungkin ini tidak persis apa yang terjadi di Myanmar saat ini misalnya ya, karena kan itu sudah kepemimpinan di bawah hasil demokrasi. Dengan alasan itu tetap bisa menjadi pembenar tidak bahwa kudeta itu boleh dilakukan dalam konteks yang seperti saya sebutkan? Kalau rakyat yang melakukan, dia bukan kudeta namanya, itu gerakan revolusi. Revolusi seperti kayak revolusi di Iran ketika Ayatullah Khomeini memimpin untuk menumbangkan kekuasaan. Meskipun memang dampaknya jangka pendek itu pasti instabilitas. Dan pasti tetap ada itu ya? Pasti. Instabilitas itu kalau tidak buru-buru kemudian ditata secara benar, maka dia akan berkelanjutan. Karena itulah transisi demokrasi itu jangan terlalu panjang. Myanmar 2011 ketika dianggap berhasil kemudian melewati fase itu, mestinya transisinya harus betul-betul dijalankan terus-menerus, termasuk dalam hal tadi itu, pengaturan bagaimana penataan antara peran militer dan negara. Indonesia yang punya sejarah masuk ke sana. Indonesia yang punya sejarah panjang saja itu berhasil kok. Di militer di Indonesia itu kan punya sejarah yang luar biasa dalam prakemerdekaan, dalam ikut serta memerdekakan Indonesia. Toh akhirnya orang-orang di militer juga akhirnya legowo kan. Akhirnya juga rela dengan konsep-konsep bahwa bahkan beberapa kalangan tentara militer yang membawa sendiri konsep bagaimana negara ini. Ketika era Gus Dur menjadi presiden, itu luar biasa. Bagaimana proses menata agar tentara TNI ini kembali kepada rakyat, tentara ini tidak berada di dalam politik kekuasaan. Politiknya adalah politik negara, tentara ini. Nah, bukan politik kekuasaan. Bukan politik kekuasaan. Itu yang relatif berhasil dilakukan oleh Gus Dur, meskipun akhirnya Gus Dur kemudian ditumbangkan juga. Nah, proses-proses transisi yang dibiarkan berserak terus-menerus ini di mana-mana akan menciptakan instabilitas. Nah, instabilitas itu adalah pemicu dari kerusakan. Dia pasti ekonomi tidak akan tumbuh, tidak akan bergerak kalau ada instabilitas. Karena ini berkorelasi ini antara
kemajuan ekonomi dengan politik yang stabil. Oke. Nah, politik stabil itu bisa digaransi, bisa dijamin apabila proses-proses pelembagaan demokrasi, demokrasi itu sendiri, peran-peran dari partai politik itu bisa berjalan dengan sangat baik. Gitu. Kembali khusus soal yang terjadi di Myanmar, Mas, sebagai penutup mungkin. Indonesia punya kebijakan politik luar negerinya adalah politik bebas aktif. Ya. Kemudian di situ juga ada ASEAN. Indonesia cukup dominan juga dalam konteks ASEAN. Menyikapi apa yang terjadi di Myanmar, adakah langkah tertentu atau memang seperti beberapa analis mengatakan ya itu urusan dalam negeri, tidak bisa dicampuri? Iya, Indonesia sudah mengambil peran yang luar biasa dalam beberapa kasus. Bahkan dalam soal Rakhine, dalam soal Rakhine jadi Rakhine konteks Rohingya. Rohingya itu Indonesia punya peran yang luar biasa melakukan diplomasi. Nah, peran yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam soal begini adalah juga diplomasi. Mungkin Indonesia bisa memberikan semacam sharing gitu, sharing bagaimana militer di Indonesia diposisikan oleh orang militer sendiri, atau bagaimana proses, bagaimana dulu militer dari politik kemudian bisa kembali kemudian menjadi perannya sebagai pertahanan negara. Nah, hal-hal semacam ini kalau Indonesia dipercaya oleh misalnya bisa berhasil melakukan negosiasi dipercaya oleh Myanmar, maka proses demokrasi di Myanmar akan berlangsung kembali menjadi smooth. Lalu kemudian ASEAN bisa kembali berdialog dengan cara yang lebih jadi ini tetap perlu ada pihak ketiga di situ intinya ya? Iya. Pihak ketiga ini karena apa? Karena memang kan di sana kan sepertinya kayak jalan buntu. Militer sudah menyatakan darurat. Atas dasar apapun alasannya dia mengatakan alasannya dia pokoknya darurat atas dasar kecurangan pemilu yang belum dibuktikan secara hukum, padahal mekanisme yang itu luar biasa sekali ada. Frekuensi untuk internet dan lain sebagainya dikuasai militer. Jadi akses informasi apapun untuk warga Myanmar memang sulit di luar kendali militer ya. Dalam konteks itu yang bisa dilakukan Indonesia memang tidak bisa banyak-banyak. Tetapi Indonesia bisa memengaruhi dengan cara pendekatan-pendekatan ASEAN lah. Sedikit kita singgung, Mas, soal peran Barat. Ada beberapa yang mengatakan bahwa sekarang tidak lagi Myanmar menjadi prioritas negara-negara Barat. Tetapi kemarin saya juga baca juga bahwa Amerika sudah meminta agar kudeta itu segera diakhiri. Jadi Barat sekarang memang menjadi kecewa dengan Aung San Suu Kyi ya. Aung San Suu Kyi ya? Dalam kasus genocide, dalam kasus genosida di etnis Rohingya. Kenapa mereka kecewa? Karena dalam statement di PBB, Aung San Suu Kyi waktu itu ya jelas-jelas melindungi. Padahal kan melindungi tentara. Padahal kan militer Myanmar oleh PBB, hasil investigasi Komisi HAM PBB dinyatakan telah terjadi genosida, pemerkosaan. Bahkan korbannya sampai 10.000 lebih meninggal dunia. Ini luar biasa, ini seperti kayak pembersihan etnis malahan. Nah, itu yang dilakukan oleh pihak militer di Myanmar. Tetapi Aung San Suu Kyi menutup ini dengan mengatakan tidak ada itu. Nah, itulah yang kemudian membuat itu sempat dikritik keras ya Aung San Suu Kyi saat itu ya. Dunia internasional. Nobel Perdamaian. Betul. Dia tahun 91 meroleh Nobel Perdamaian, tetapi ternyata dia seperti itu. Nah, kekecewaan itu bahkan kemudian diwujudkan sampai dalam statement tekanannya Barat itu tidak menyebut nama Suu Kyi dan membebaskan elit-elit yang ditahan. Tidak satu pun menyebut. Kalau dulu pasti menyebut. Karena konteksnya atas nama demokrasi secara umum saja. Iya, betul. Itu adalah sebuah pergaulan tentang sikap universal, sikap yang standar dari bagaimana sebuah demokrasi dilakukan. Tetapi yang paling penting bagi Indonesia, bagi kita adalah jangan sampai ada di Republik ini yang tergoda untuk melakukan cara-cara inkonstitusional untuk meraih kekuasaan. Apapun alasannya. Apapun alasannya, karena dampaknya sangat mahal bagi rakyat. Pengorbanan mungkin di atas berebut kekuasaan, tetapi rakyat di bawah akan semakin sengsara. Yang paling berdarah hanya rakyat yang di bawah ya. Itu meskipun kesannya tidak akan terjadi apa-apa, tetapi jangan sampai ada yang berimajinasi untuk melakukan hal-hal semacam itu. Betul. Itu catatan yang menarik sekali, memang harus diambil pelajarannya oleh bangsa ini dari konteks apa yang terjadi di Myanmar. Kalau ingin melakukan perubahan kekuasaan ya lakukanlah secara konstitusional melalui pemilu yang demokratis. Baik.
Abdul Korhar, anggota Dewan Redaksi Media Group. Terima kasih Mas Ya, Korhar terima atas kasih, ulasannya Indra. hari ini di Editorial Media Indonesia, dan demikianlah udah Editorial Media Indonesia saat ini. Kita kembali ke Selamat Pagi Indonesia bersama Sarah dan Jason. Sarah, Jason silakan.